Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih membahas dari kebenaran firman Tuhan dari surat Efesus. Dan tema kita masih membahas tentang penuh dengan Roh Kudus. Efesus pasal yang keempat ayat 25. Dikatakan bahwa karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Jangan ada dusta di antara kita. Kita harus berkata benar, kita harus belajar berkata jujur, belajar berkata benar sesuai dengan fakta, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita adalah sesama anggota. Dan ketika kita penuh dengan Roh Kudus, ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita juga harus belajar mengendalikan mulut kita, mengendalikan lidah kita, yaitu dengan berkata dusta, berkata benar. Salah satu hal yang paling mudah untuk kita belajar hidup dalam kebenaran adalah melalui mulut kita. Karena dengan mulut kita bisa mengatakan hal yang salah, tapi juga dengan mulut kita bisa mengatakan hal yang benar, bahkan bisa memuji Tuhan. Ayat 26 dikatakan bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Mungkin ada pertanyaan di dalam hati atau pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan, boleh gak sih marah? Dikatakan di sini bahwa kalau kamu marah, berarti marahnya ini bukan sebuah dosa. Tetapi marah atau amarah yang berlebihan atau yang meledak-ledak itu bisa menjadi pemicu akan adanya perbuatan dosa. Kalau kita sedang marah, itu bisa memancing kita, memicu kita melakukan hal-hal lain, entah melalui mulut atau melalui perbuatan, melalui perkataan ataupun perbuatan. Misalnya berkata-kata kasar, berkata kotor, memaki, entah itu istri, suami, anak, teman, atau rekan-rekan kita. Nah, itu kita sudah mulai berbuat dosa. Berarti tidak ada yang salah dengan marah. Yang pertama kita lihat apa alasan kita marah. Satu-satunya alasan kita bisa marah atau boleh marah adalah ketika melihat adanya sebuah ketidakbenaran. Dan kemudian ekspresi marah setiap orang bisa berbeda-beda. Kalau kita termasuk orang yang emosional, maksudnya tipe orang yang mudah terpancing emosi, kita harus berhati-hati di sini. Karena ketika marah, ketika emosi, kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu perbuatan dosa. Jadi it's okay dengan marahnya, karena kita juga punya perasaan. Manusia kita bisa emosi, kita punya emosi, kita punya perasaan, tapi harus dikontrol, harus di-maintain biar roh Tuhan yang memimpin atau mengendalikan kehidupan kita. Kita harus tahu batas-batasnya. Maka di sana salah satu tipsnya adalah kalau marah jangan lama-lama. Ya, dikatakan di sini kan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksudnya marah oke, tapi alasannya harus benar, motivasi hati harus benar. Kemudian jangan lama-lama. Kalau kita marah lama-lama makin berbahaya, bisa memicu kita, men-trigger kita untuk ke tahap selanjutnya, yaitu berbuat dosa. Kita bisa lempar barang, kita bisa memukul orang, kita bisa memaki-maki dan lain sebagainya. Ayat 27 yang terakhir, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ketika marah itu berbahaya, dosa sudah mengintip, kita harus hati-hati. Dan kemudian kalau dengan marah itu nggak kita kontrol atau nggak kita manage, nggak kita maintain bersama dengan roh Tuhan dan firman, nanti memberi kesempatan buat iblis untuk masuk ke hidup kita. Akhirnya merusak kita, merusak keluarga kita, merusak pertemanan, dan merusak hubungan kita. Dan bahkan bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Maksudnya beri kesempatan di sini adalah jangan beri tempat kendali. Sama seperti sebuah mobil yang pegang drivernya harusnya Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Jangan berikan tempat kendali buat iblis. Jangan berikan celah-celah untuk bisa iblis mengendalikan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.